Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau di Kalimantan saya selawat begini Pak, ikut semua itu jamaah. Di sini nak lihat-lihat Kak. Nah kira barangkali ku nyanyikan gitu. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Masa kita salawat diam-diam jadi? Mudah-mudahan kali lain kita rajin bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya muliakan, dua guru saya, Profesor Dr. Basri Hasanuddin, guru saya di Universitas Hasanuddin, dan Profesor Dr. Rahman Geteng, guru saya di Universitas Islam Negeri Makassar. Saya sekaligus meluruskan kepada MC, saya malu, saya belum profesor. Nanti dibilang Prof Hasanuddin, kapan tona profesor ini lacak-dicak-di. Saya baru doktor, bukan juga MA. Kalau nama lengkap saya ada di situ, Dr. Dasat Latif SSOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Dia bilang, kenapa dua doktornya Ustadz? Karena Alhamdulillah memang saya selesai di dua universitas, doktor di bidang syariah hukum Islam dan doktor di bidang ilmu komunikasi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya bukan mau menasehati, saya bukan mau menceramah, tapi saya hanya ingin menyampaikan kisah-kisah nyata yang mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Kisah saja saya sampaikan, bukan hoax, bukan sinetron, tapi fakta yang mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita, yang ada kaitannya dengan suhu politik yang ada di Polres Makassar. Pertama, suatu ketika Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, tidak ada kalah banyak ini. Lari-lari kecil, mau kemana? Ke pasar. Dalam perjalanan menuju ke pasar, lari-lari, dilihat sama Umar. Umar bin Khattab ini, meskipun bukan orang pertama masuk Islam, tapi setelah masuk Islam, luar biasa dalam menegakkan syariat Islam. Didapatlah sama Umar, lari-lari ini Abu Hurairah. Nah bilang Umar, capok. Tentu dalam kisah tidak ada bilang capok. Ini gayanya Ustaz Dasat supaya enak didengar. Capok. Kalau kita, kau mau kemana? Ada pengumuman penting saya mau sampaikan di pasar. Nah bilang Umar, apa itu pentingnya? Nah bilang, barusan saya dengar Nabi mengucapkan, siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat diyakini sampai mati pasti masuk surga. Nah bilang Abu Hurairah, saya ulangi, Nabi bersabda, siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat diyakini sampai mati pasti masuk surga. Terus Nabi bilang Umar, di mana kamu sampaikan itu pengumuman? Pasar. Tunggu dulu, saya tidak percaya Nabi bilang begitu. Betulkah Nabi bilang begitu? Betul. Tidak percaya Kak. Akhirnya apa? Dia bilang Umar, tunggu dulu, kita pergi ke Nabi. Saya mau cek dulu, apa betul Nabi menyatakan seperti itu? Dalam teori jurnalistik, ini yang disebut check and recheck. Klarifikasi ke sumber, apa betul sumber mengatakan itu? Lalu Umar bin Khattab bersama Abu Hurairah mendatangi Nabi. Umar berkata, ya Rasulullah, ada ini saya mau tanyakan Ki. Apa? Ini Abu Hurairah dia bilang, katanya Rasulullah mengucapkan, siapa yang syahadat diyakini sampai mati pasti masuk surga. Nabi bilang, Nabi, iya betul, saya barusan sampaikan itu. Tapi ini Abu Hurairah, dia mau sampaikan di pasar, dia umumkan di pasar. Saya khawatir ya Rasul, kalau disampaikan di pasar nanti salah sangka orang. Yang penting syahadat, biar mabuk masuk surga.
Yang penting syahadat, biar pabotoro masuk surga. Biar dia tidak sholat, yang penting syahadat masuk surga. Saya khawatir disalahpahami ya Rasul. Apakah sebaiknya? Apakah tidak sebaiknya hal seperti ini tidak disampaikan di pasar, yang saya khawatir nanti dipahami secara keliru. Nabi lalu bersabda, oh tahu, cocok ini Umar, dia bilang, jangan kau sampaikan di pasar, karena hal ini nanti disalahpahami oleh orang awam. Dari kejadian ini nih, maka muncullah pepatah Arab yang menjelaskan, yang diungkapkan dengan kalimat likulli makam makal wa likulli makal makam. Setiap ucapan ada tempat yang cocok, dan setiap tempat ada ucapan yang cocok di situ. Ini yang banyak tidak disadari pengguna media sosial. Maka ada tulisan saya itu judulnya antara berita dan kemaslahatan umat. Betul ada faktanya, betul ada kejadiannya, betul ada sumbernya menyatakan, tapi perlu kita klarifikasi dulu, perlu kita cek dulu apa manfaatnya, apa faedahnya, apa gunanya, untuk siapa? Untuk diri saya. Untuk siapa? Untuk rakyat saya. Untuk siapa? Keamanan kita. Untuk siapa? Untuk bangsa kita. Kalau ada faedahnya, ayo kita share. Kalau ternyata bahayanya, musibahnya, kemudaratannya jauh lebih besar dari manfaatnya, yuk tahan saja itu berita, tidak usah disebarkan. Nah, ini berita benar saja tidak boleh disebarkan kalau membahayakan, apalagi kalau berita salah. Berita salah itu bahasa Parisnya, bahasa Perancisnya hoax, bahasa Bugisnya bele-bele. Bahaya. Yang lebih parah lagi, kalau musim pilkada juru bicaranya Mega Belena. Ini yang membuat kita rusak ketika ada pilkada. Sebenarnya bukan calon, tapi siapa? Tim sukses. Sudah disuruh bikin baleho 10, bikin kok 10, 5 jina bikin, hilangi 5. Sudah siap, sudah, padahal belum. Timnya kadangkala karena sudah terima sesuatu, misalnya mudah-mudahan tidak ada di Makassar ini. Tapi kalau juru bicaranya tidak mampu menyahan berita-berita atau informasi yang bisa memecah belah kita, maka kepemimpinan, pencalonan kepemimpinan, pemilihan kepemimpinan bukan justru mendapatkan pemimpin yang baik, justru yang kita dapatkan adalah perpecahan. Dan percayalah, ketika kita pecah Pak, tidak mungkin kita bisa beribadah dengan baik. Saya yakin 100% kita bisa dakwah seperti ini, kita bisa ada majelis taklim, kita bisa ada pengajian. Kenapa? Karena kota kita aman. Coba kalau kota kita tidak aman, mana bisa kita ceramah? Lagi ceramah ada kena kita lempar, lempar ke orang botol, mana bisa kita? Maka sebaiknya berita-berita yang bisa memecah belah kita jangan kita share, jangan kita bagi-bagikan. Apalagi kalau berita bohong. Kita dalam Islam mengenal ada yang disebut amal jariah. Tapi jangan salah, ada juga yang disebut dosa jariah. Kayak Ustaz, Bapak menyebarkan misalnya berita bohong, lalu orang yang kita fitnah dalam berita itu hancur masa depannya, malu satu keluarga, 7 keturunan dia hilang, malu 7 keturunan, maka yang menyebarkan fitnah itu akan mendapat dosanya meskipun yang menyebarkan tersebut sudah ada di alam kubur. Termasuk yang suka sebarkan itu video-video porno. Jangan ketawa Pak, berani kiprisa HP tak? Suka sebar-sebar itu. Ketika Bapak terima foto porno, video porno, tahan. Disitulah bedanya kita orang beriman pegang handphone dengan orang fasik pegang handphone. Kalau orang beriman, dia lihat ini, tidak ada gunanya ini, lebih berakhir di tangan saya, berakhir di handphone saya. Tapi kalau orang fasik, bukan berakhir kemaksiatan itu di handphonenya, tapi justru semakin banyak yang menyebar. Nah, inilah makna pertama.
kisah yang saya sampaikan. Yang kedua, Nabi pernah menjelaskan apa si pulungi sahabatnya. Lalu Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Tahu enggak siapa di antara kalian yang bangkrut nanti di akhirat? Bangkero imatu aku akhirat, pailit nanti di akhirat. Siapa di antara kalian? Siapa yang tahu? Macam-macam jawaban sahabat. Ada sahabat yang mengatakan, yang tidak sholat ya Rasul. Nabi jelaskan, wah dia sholat. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, Pak dia puasa Ramadan. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, bayar zakat. Yang tidak haji padahal sudah mampu, oh dia haji. Tiap tahun dia pergi umroh. Lalu kalau begitu siapa ya Rasul? Yang bangkrut nanti di akhirat siapa ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Bertanya lagi sahabat, kok bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholatnya baik, puasanya baik, hajinya baik, zakatnya cukup, kok bisa bangkrut? Nabi jelaskan, memang hablum minallahnya baik, hubungannya kepada Allah baik, tapi sayang hubungannya kepada sesama manusia hancur. Kok bisa? Nanti pahala-pahalanya ketika dia store, ya Allah ini puasaku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, pernahkah itu tetangga di kompleks di Makassar? Nah fitnah kak, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Gara-gara fitnahnya satu kompleks menghina dan memaki saya. Akhirnya saya tinggalkan itu kompleks, kasihan. Nah taruh siri, hari ini saya minta keadilan. Allah berfirman, oh kalau begitu ambil dia punya puasa. Nah setor tadi puasanya ya, diambil mie puasanya. Nah setor lagi salatnya, ya Allah ini salatku. Datang lagi, tunggu dulu Tuhan, pernahkah juga tetangga itu? Nah serobot tanahku, mentang-mentang dia aparat, ada tembaknya, ada borgolnya, main ambil tanahku 2 jengkal. Kan banyak orang bikin pagar kalasi pak. Gimana kalasinya? Bikin pagar pertama, patoknya di dalam, bambunya di luar. 2 bulan kemudian patoknya kasih di luar. Dilihat sama tetangganya, langsung angkat pistolnya. Langsung mundur tetangga. 3 bulan kemudian keluar lagi, sampai 1 tahun bikin pagar, nah ambil tanahnya tetangganya 30 cm. Gara-gara tanahku diambil 30 cm, setiap hujan banjir rumahku. Kenapa? Tidak ada gotku. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah berfirman, kalau begitu ambil mi dia punya sholat, alasan pajana, ambil lagi sholatnya. Habis mi puasanya, habis mi sholatnya, dia setor lagi hajinya. Ya Allah ini hajiku. Datang lagi tetangganya, saya juga pernah difitnah, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya ditunda pangkatku 5 tahun. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, kalau begitu ambil hajinya. Habis semua amalnya, capuk mangan ya malakna. Masih datang tetangganya, Tuhan saya juga pernah difitnah. Nah bila minian tadi banyak amalnya, bagaimana caranya Tuhan? Nah habis mini amalku, dik nagaga malakku ya puang. Akhirnya Allah berfirman, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Na'udzubillah min zalik. Habis amal-amalnya berupa hablumnallahnya untuk membayar dosa-dosanya kepada sesama manusia. Maka supaya tidak terjadi hal seperti itu, tujuan salah satu tablik akbar ini, kita menghindari kebangkrutan-kebangkrutan seperti itu. Dan alhamdulillah penggagas tablik akbar ini polisi. Mantap. Kalau yayasan Al-Markas bikin tablik akbar tidak spesial. Kenapa? Memang kerjanya di situ. Tapi kalau polisi bikin tablik akbar luar biasa. Cuma jangan datang karena takut sama komandan. Karena kalau bapak takut sama komandan, hilang komandan, ai lepek sih. Ya bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Nah, apa biasa yang memutuskan persaudaraan? Yang membuat orang salah-salah, yang membuat orang bermusuhan? Apa biasanya?
serakah. Serakah ini membuaja, balala. Waktu Nabi Isra Mi'raj dikasih lihat orang yang serakah itu badannya manusia, tangannya manusia, perutnya manusia, tapi mukanya monyet. Nabi tanya, siapa itu? Jelek muka monyet. Dia bilang, malaikat Jibril, itu umatmu yang serakah waktu hidup di dunia. Coba lihat monyet, Pak. Tahu monyet toh? Tahu monyet? Coba lihat itu monyet. Kasih pisang, dia makan. Penuh mulutnya, kasih lagi, dia tolak. Tidak. Nah, pegang tangan kanannya. Kasih lagi, dia tolak. Tidak. Pegang tangan kirinya. Coba, penuhi mulutnya, tangan kanannya ada, tangan kirinya ada. Kasih lagi pisang, nah pegang kaki kanannya. Coba itu monyet, kasih lagi, kaki kirinya lagi pegang, Pak. Kasih temannya, masih nerebut. Penuh mulut, penuh tangan, penuh dua-dua kaki. Kasih temannya, masih nerebut. Monyet. Itu monyet. Jadi kalau ada aparat yang bersifat serakah, tunggu mi Pak. Nah polisi ki teman tak. Nah tangkap ki KPK. Kalau orang serakah gitu Pak, sudah punya gaji tak 50 juta. Nah ada orang kodong itu gajinya 800.000 satu bulan, bisa hidup 2 anaknya. Ini sudah gaji 50 juta, 1 anak, 1 istri, masih mencuri. Apa namanya kalau bukan serakah? Ini yang bisa memecah belah kita, serakah. Dia mi kepala ini, dia mi bagian ini, dia mi ini. Akhirnya orang bilang, ambek mua mi celaka. Dan orang kalau serakah, barangkali orang tidak negur kita, tapi lambat laun apa? Nah tinggalkan ki. Lambat laun apa? Nah jauhi ki. Lambat laun apa? Tidak ada mau temani ki. Akhirnya putus persaudaraan. Gara-gara apa? Serakah. Kan orang Bugis itu kan ada filosofinya. Pada idi, pada elo. Sifat tuo, sifat tokong. Malilu, sifat kainga. Mali, sifat rappe. Mega, ibage-bage, cek dek tak cek dek tak. Itu orang Bugis. Yang banyak kita lihat sekarang di negara apa? Malako, malatoka. Hancurlah. Ini serakah ini Pak. Kalau rakyat biasa serakah, insya Allah masih bisa ditangkap. Tapi yang lebih parah Pak, kalau penegak hukum serakah, hancur negara kita. Nah ini tujuannya kita tablik akbar, supaya ada faedah yang kita dapat bawa pulang. Jangan sampai kita selesai pengajian tidak ada faedah yang kita bawa pulang. Pecahnya kita ini pertama serakah. Yang kedua, yang saya amati sebab pecahnya persaudaraan ini apa? Sombong, matempo, macingkang, maborro. Nah itu. Apa yang membuat orang biasa sombong? Satu, ilmu. Jangan sombong gara-gara ilmu. Kalau Allah mau cabut kita punya ilmu, nah kasih pikun ki Pak. Sampai sekarang tidak ada obatnya itu pikun. Nah kasih pikun ki. Ada orang Pak tinggi sekali, banyak sekali sekolahnya. Begitu pensiun mulai pikun-pikun. Setiap mau pergi kerja selama ini dia cium istrinya. Begitu dia pensiun tidak pernah cium istrinya. Dikomplain sama istrinya, Pak mau mini 2 minggu tidak pernah kita cium-cium Kak kalau mau ki pergi. Langsung sudah bilang suaminya, astagfirullah, berarti siapa ku cium selama ini? Ternyata pembantu dan cium. Jangan juga modus Pak, pura-pura pikun pembantu diserobot. Coba Pak, orang kalau sombong Allah cabut pikun, tidak bisa dibedakan mana istri, mana pembantu. Apalagi membuat biasa orang sombong. Apa? Pangkat. Dari 1 barik-barik naik 3 bunga, naik 1 bintang, naik. Tangkis itu pensiun. Apa ya? Bisa lawan pensiun. Biar 11 kali sama Kapolri, kalau cukup umur tak masuk ke bos. Nah, ya, tak boleh orang sombong dengan pangkat. Orang pangkat sombong tidak disenangi oleh Allah. Nabi menjelaskan ya dalam hadits qudsi ada 3 temannya setan. Temannya setan.
Salah satu di antaranya teman setan itu yaitu ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya jabatan, pejabat, maka sombong, temannya setan. Kaya ilmu, sombong, ilmuwan, temannya setan. Kaya pangkat, sombong, temannya setan. Itu orang kaya, pangkat, sombong, temannya setan. Tapi orang masih bilang wajar tahu ada pangkatna, tinggi sekolahna, sombong masih wajar. Tapi dongo, tidak ada pangkatna, jelek mukana, miskin, bau kalepakna, bukan lagi temannya setan, dia sudah jadi setan, Pak. Apalagi yang membuat dia seorang sombong? Selain ilmu, selain pangkat, apalagi gagah, gambar cantik. Jangan Pak. Ibu-ibu mau sombong gara-gara cantik, 17 tahun memang masih cantik Ki. 17 tahun, tapi balik itu 17. Balik Mi 71 masih cantik kita, lewat Mi 17 tahun semua orang kalau tersenyum Ki satu komplek terpesona. 71 senyum Ki cucu tak lari. Kenapa? Nak kira mau digigit. Jangan sombong. Satu sifat yang paling dibenci Allah, Fir'aun abadi dalam neraka, haram masuk surga, bukan karena menserikatkan Allah, tapi karena kesombongannya. Dan puncak kesombongannya Fir'aun, dia lantik dirinya jadi Tuhan, maka Allah haramkan dia masuk surga. Fir'aun sombong, dia gagah, orang Eropa menyebutnya Ramses, gagah, tinggi pangkatnya, dia bangsawan, istananya dilapisi emas, prajuritnya tidak ada yang berani lihat matanya, sombong, tidak ada yang suka, Allah melaknatnya, manusia tidak menyukainya. Mana buktinya? Fir'aun tidak ada yang suka. Sampai detik ini tidak ada polisi mau kasih nama anaknya Fir'aun. Tidak mentang-mentang dia kasih nama anak Fir'aun, ada di Quran, bangsawan terkenal, kasih nama Fir'aun. Tidak ada Pak. Begitu Allah laknat itu Fir'aun, tidak ada orang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Sombong, tidak ada yang senang. Kenapa iblis keluar dari surga? Kenapa iblis keluar dari surga? Diharamkan ketika dalam surga, diusir keluar dari surga. Apa karena dia syirik? Apa karena dia tidak sholat? Tidak. Kenapa? Karena dia sombong. Diciptakan Adam, iblis, hormat kau kepada Adam sebagai makhlukku paling mulia. Apa kata iblis? Aja bajiki. Iblis, kata iblis, Adam baru diciptakan, saya sudah lama, laki senior. Masa senior homa sama junior pacetong? Coba. Kata iblis, Adam dari tanah, saya unsur kejadianku api, saya lebih mulia dari Adam, saya tidak mau. Marah Allah, akhirnya apa? Iblis, kau sombong rupanya, keluar kau dari sorgaku. Iblis dari sorga, sombong, keluar dari sorga. Apalagi kita yang masih di Polsek Tamalate, meton sombong deh pace. Sombong menyebabkan orang pecah. Jadi hilangkan itu rasa sombong. Alangkah bahagianya kita Pak, tinggi pangkat, tinggi sekolah, duit banyak, populer, tawadu. Wah, orang seperti itu Pak, luar biasa. Pak, Bapak ini polisi, salah satu bentuk kesombongan itu tidak mau beribadah. Itu sombong itu Pak. Itu biasa saya kalau polisi saya bilang, Bapak pakaian lengkap, datang ke masjid, sujud, pakaian lengkap pergi masjid. Orang semua bilang, tahu, hebat nah, polisi bos, punya sembahyang. Bapak, itu polisi, keterlaluan kalau tidak bersyukur kepada Allah. Ada Bapak nikmat yang Allah kasih itu polisi Pak. Apa itu? Nikmat status sosial. Itu polisi Pak, biar tamatan ini yang di apa ini yang Batua satu-satu di sini di jalan raya Pak, tidak ada yang berani lambung Ki. Kalau Bapak pakai itu seragamnya, status sosial Pak, orang hormat sama kita.
Saya saja tinggi sekolahku ketemu polisi, kadang-kadang takut-takut ditilang ini kapan. Status sosial itu disyukuri, jangan sombong. Baru-baru saya pulang ceramah dari Roma, Itali. Saya diundang ke Napoli, kemudian Milan, kemudian Roma. Saya bilang sama PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, kalian tidak boleh malu dengan Islam. Sampaikan, dakwakan Islam tidak mesti dengan kata-kata. Dengan cara apa? Kau jangan malu sholat di tempat umum, karena mencari masjid di sana, Pak, sangat sulit. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau kita mau sholat? Tidak ada tempat. Sholatlah di depan umum, di tempat umum. Malu-malu, Ustadz? Jangan malu. Itu bagian dari dakwah. Akhirnya saya, Pak, tiba waktu sholat. Nah, saya sudah bilangi anak-anak begini. Terpaksa saya kasih contoh. Sholatlah saya di terminal kereta api. Nah, lihat ke semua orang. Seumur-umur saya jadi ustadz kan saya kemana-mana pakai begini, Pak, pakai gamis. Biar saya di luar negeri. Begitu saya masuk hotel, resepsionisnya nakira Kak Koki. Wih, hancur tongku rasa hidupku. Nah, bilang, you cheap. Dia bilang, kamu tukang masak. Saya ustadz. Saya bilang, ini di negaraku baju begini, ustadz. Ini mubalik kalau di negara saya. Nah, bilang, iya, di negaramu mubalik, tapi di sini kau baju begitu, koki. Hancur juga. Coba, kembali polisi, Pak. Pak, bayangkan kalau tinggi pangkat, Pak. Lengkap kita punya lambang-lambang. Masuk waktu sholat, mobil polisi tak yang ada tulisannya polisi menyala-menyala, masuk parkiran masjid, sholat 2 rakaat, kemudian sholat berjamaah, sudah itu dia sholat lagi rawatib, berdoa dengan baik, baru keluar. Meskipun Bapak tidak mengucapkan ayat-ayat dan hadis, orang percaya Bapak dakwah Islamnya mantap. Itu namanya mensiarkan Islam melalui jabatan kita. Tapi jangan malah sombong. Jangan. Kenapa kau langgar ini? Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat, Ki. Hancur juga ini. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, yang ini saya sampaikan kisah Umar. Tahu kan Umar bin Khattab? Itu Umar bin Khattab ketika Abu Bakar Siddiq sakit dan Abu Bakar Siddiq menyadari sebentar lagi ajal menjemput, maka Abu Bakar Siddiq kumpulkan seluruh sahabat. Saudara-saudara sekalian, kau lihat nih, semakin sakit saya, sebentar lagi saya rasa ajal menjemput saya. Saya mau sebelum saya meninggal dunia ada yang gantikan saya sebagai khalifah. Abu Bakar gelarnya Khalifah. Umar bin Khattab gelarnya Amirul Mukminin, Khalifah. Saya mau ada yang gantikan saya. Siapa di antara kalian? Lalu Abu Bakar berkata, saya percayakan kepada Umar bin Khattab untuk ganti saya. Dia dengar Umar, Pak. Siapa? Umar. Saya, mati aja. Nggak mau saya. Akhirnya pulang Umar. Dia tinggalkan itu tempat rumahnya Abu Bakar, pergi Umar. Abu Bakar tetap menegaskan, insya Allah saya wafat, saya serahkan kepemimpinan saya kepada Umar bin Khattab. Ini kalau sistem demokrasi negara modern disebut penunjukan langsung. Saya tunjuk Umar bin Khattab. Setuju? Setuju. Maka diterimalah usulan Abu Bakar, Umar yang menggantikannya. Umar tahu, lalu dari rumahnya Umar dia datang kepada Abu Bakar Siddiq, marah dan keberatan. Abu Bakar, kenapa kau tunjuk saya menggantikanmu? Kau tahu kan saya tidak mau. Kenapa kau ngotot untuk minta ganti saya, gantikan kamu? Saya tidak mau. Dia bilang, Abu Bakar, justru saya tahunya kau tidak mau, maka ku tunjuk kau. Seandainya saya tahu kau mau, dah ku tunjuk kau cepok. Nah, coba kalau para politisi begini, Pak, aman orang, Pak, aman. Itu orang banyak sekali mau jadi gubernur, mau jadi bupati, jadi wali kota, belum pernah lihat kondisinya di neraka, Pak. Pernah dipacilikan di neraka itu bupati,
bagaimana kondisinya nanti di neraka. Oh, ambil semua, ambil kok. Kiamat akhir. Ambil, Pak. Orang kalau pejabat banyak pertanyaannya, Pak. Kalau kita rakyat biasa, apalagi miskin, apa yang nak tanyakan, Ki? Nah, bila malaikat tuh salom aku tayang ikamin tuh jai dulu gayamu mulai mako mana mobilmu motongko dibukakan pintu nah sini mako ditanya mana buka siapa tuanmu, tunggu dulu orang baru datang. Wah, mulailah ditanya, Pak, itu jam tanganmu Rolex dari mana? Kalau dilihat gajimu sama tunjanganmu ndak bisa kau beli itu. Dari mana? Anu Tuhan. Anu apa? Panas saya. Wah, tidak jelas, Pak, sumbernya. Ditinju matanya. Pak. Mau lari ditarik lagi. Belum, Pi. Itu pelek mobilmu dari mana? 20 juta. Dari mana kau beli? Dari mana itu? Anu apa? Pak, ditembelin lagi. Coba, Pak. Itu anakmu? Handphone nata 20 juta dari mana itu? Nggak mungkin kalau dilihat gajimu. Anu apa? Pak. Lebih banyak anu-anunya, Pak. Akhirnya apa? Masuk tonji sorga, Pak. Tapi Bapak Benur nih apa cucung keluar nih giginya, bawah matanya. Masuk tonji sorga. Ketemu tadi itu pembantunya orang miskin. Maga kipuang. Kenapa dah hancur muka tak? Jangan banyak bicara di situ. Dari mana, Ki? Nah, saya 2 tahun Mbak di surga ini, kenapa Ki baru muncul? Nah, bilang terlambat, Kak. Nah, bilang, kenapa bisa terlambat? Kukira dulu mobil tak 5 waktu itu. Nah, bilang itu mobil Mas, kan pertanyaannya. Hancur, Ki, Pak. Coba kalau semua pejabat menyadari hal-hal seperti ini, Pak, insya Allah. Coba Umar ditunjuk masih komplain. Dan lebih bahaya lagi, Pak, kita rakyat biasa, rakyat awam. Orang yang mau dapat kursi, orang yang mau dapat jabatan, kita yang bertengkar bersepupu satu kali. Apa namanya kalau bukan dongo? Orang mau dapat tunjangan jabatan, orang mau dapat mobil dinas, orang mau dapat rumah dinas, kita suami istri bermusuhan gara-gara beda pilihan. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Cuma kalau nak kasih, yang dipercaya apa janji-janji, kasih apalagi janji-janji pilkada. Anda bisa kena janji surga, na janji tongki surga, Pak. Waktu mau dipilih, na bagi-bagi kartu nama, pilih kacapok satu kampung Ki, pilih kok, tungguin Kak 24 jam ini aktif HP ku, telepon saja. Begitu dipilih, terpilih, na ganti nomor HP-nya. Pak, inilah yang kita perjuangkan. Siapa calonmu? Ini. Siapa calonmu? Ini. Siapa calon? Oke. Boleh kita berbeda, tapi jangan baku musuh. Insyaallah aman. Bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kisah berikutnya yang ingin saya sampaikan. Suatu ketika Imam Ahmad bercerita. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Kalau bapak sholat subuh kunut, berarti bapak mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau bapak tidak kunut ketika subuh, 2 kemungkinan. 1, bapak mazhabnya Imam Ahmad. Yang kedua, bapak tidak hafal. Banyak orang tidak kunut bukan karena mazhab, tapi karena tidak hafal. Nah, Imam Ahmad pernah bercerita, saya tidak tahu kenapa saya rindu sekali mau ke Basrah. Basrah ini salah satu kota di Irak. Ibaratnya Imam Ahmad ini tinggal di Makassar, rindu sekali mau ke Parepare. Imam Ahmad tinggal di Baghdad, mau sekali ke Basrah. Dia bilang, saya tidak tahu magai mudanilah dekat lo Parepare. Pala dek gaga si jikku, dek gaga si bakku, dek gaga topat si pandepekku. Tapi madani kak mela lo Parepare. Saya tidak tahu kenapa mau sekali saya ke Basrah, padahal tidak ada kenalanku, tidak ada saudaraku, tidak ada sepupuku di sana. Akhirnya Imam Ahmad pun melakukan perjalanan ke Basrah. Sampai di Basrah malam hari, selesai sholat Isya, ngantuk dan capek, tidur. Begitu mau tidur di masjid, karena tidak ada hotel waktu itu, mau tidur di masjid, dilihat sama marbot. Marbot ini kalau di kampungku bahasa Bugisnya Pak Doja. Nah, bilang ini Pak Doja, ya Syekh, tang
Yallah, Syekh, masuk kok, keluar fatwa, keluar. Dan ini marbot, dia tidak tahu siapa ini. Dulu hampir semuanya tahu Imam Ahmad, tapi tidak kenal mukanya. Kenapa? Waktu itu belum ada foto. Ini marbot, keluar fatwa, tidak boleh bertidur di masjid. Kau bikin kotor-kotor. Dia bilang, saya musafir, boleh saya tidur di sini? Tidak boleh, keluar. Tidurlah dia di teras. Dilihat lagi sama marbot, tidak boleh di teras, tidak boleh, keluar. Dilihatlah Imam Ahmad didorong-dorong fatwa ini, dilihat sama penjual roti di depan masjid. Dia bilang, ini penjual roti, kasihan ini orang tua didorong-dorong. Akhirnya dia panggil, ya setal, fatwa sini ki. Kalau mau aja ki tidur di rumah kecil, sempit, ikut maki di rumahku ki tidur. Baik, ikutlah orang tua ini. Dan ini penjual roti, dia tidak tahu siapa ini. Ikut tidur. Pagi hari, ini penjual roti bikin roti. Tapi ada yang menarik perhatiannya Imam Ahmad. Apa itu? Sepanjang proses pembuatan kue, apa yang keluar dari mulutnya tukang roti? Kalimat istighfar. Dia ambil gandum, astagfirullah. Dia kasih air, astagfirullah. Dia ulek-ulek, astagfirullah. Dia kasih gula, astagfirullah. Diiris-iris, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia bakar, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad berpikir, hebat ini. Banyaknya kalimat istighfar dari mulutnya. Satu roti bisa ratusan istighfar. Lalu bertanya Imam Ahmad, Pak, lama maki begitu bikin roti sambil istighfar? Dia bilang, alhamdulillah, lebih 30 tahun ini jual roti. Lalu Imam Ahmad bertanya, apa mi kita dapat? Dia bilang, alhamdulillah, sepertinya semua yang saya mau nak kasih ke Tuhan. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya kesehatan, tidak pernah sakit. Saya berdoa, ya Allah murahkan rezekiku, tidak kaya, tapi kalau ada yang saya mau beli, selalu ada jalannya saya bisa beli. Tapi ada ini satu belum rasa-rasanya nak kasih ke Tuhan. Apa itu? Saya selalu berdoa kepada Allah setiap malam, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah jangan kau cabut nyawaku sebelum saya ketemu Imam Ahmad. Dan ternyata yang datang di rumahnya itu adalah Imam Ahmad. Mendengar cerita ini, Imam Ahmad keluar air matanya sambil berkata, nakemi Imam Ahmad. Pantas Allah membuat saya rindu datang ke sini. Didorong-dorong saya sama Pak Doja. Ternyata tujuannya apa? Menjawab doamu yang selalu dibarengi dengan istighfar. Bapak polisi, ingin mewujudkan pilkada damai ini, maka selain bersiaga 24 jam, lazimkan istighfar. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Das'at, 11 bulan kau lupa kak. Ibu, 11 bulan kau tinggalkan saya, 11 bulan kau maksiat. Wala tai'asu min rauhillah. Ajak mu peturunnu. Jangan kau putus asa. Saya kasih kau 1 bulan untuk menghapus 11 bulan itu, yaitu bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan perbanyak istighfar. Ulama mengajarkan kepada kita dari kecilku dulu di kampung, RRI dan TVRI, begitu mau buka kan istighfar. Nashhadu Allah ilaha illallah. Kenapa di situ? Karena waktu mustajab berdoa bagi orang puasa adalah menjelang buka puasa. Dengan catatan istighfar, duduk di atas sajadah, jangkit di atas meja depan kue. Kalau bapak istighfar di depan makanan menjelang buka, mulut istighfar tapi dalam hati tak bukan tobat, mana dulu ku makan. Nashhadu Allah ilaha illallah, jalan kote. Wa nastaghfirullah, pisang hijau. Nas'al kharidak, es buah-buah. Itu enggak boleh begitu. Istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang kedua, kalau mau bertobat di bulan suci Ramadan ini adalah perbanyak solat sunat taubat. Solat sunat taubat sama solat sunnah yang lain, cuma beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Duha, niatnya duha. Kalau solat taubat, niatnya taubat. Bagaimana caranya Ustaz niat? Usalli boleh, tidak usalli juga tidak apa-apa. Mau ucapkan silahkan, tidak ucapkan tidak masalah. Bapak baru wudu, napa kimat jenne ada dalam hati ka, mau ke solat taubat, itulah niat. Tapi kalau mau diucapkan, tidak ada masalah juga. Usalli sunatal taubat, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bahasa Indonesianya, saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal, ambil jalan pintas.
Bagaimana caranya? Berdiri tegak, menghadap kiblat, baru bilang maki begini, Tuhan, sampai sunat tobat kayak ini nah, Allahu Akbar. Sudah mi. Enggak tahu serius kan bos. Daripada ditunggu bahasa Arab, tidak dihafal, tidak sembahyang maki. Usalli, nah lupa lagi. Usalli. Nah, akhirnya tidak jadi sembahyang. Kenapa tidak jadi? Lupa usalli Ustaz. Tidak. Allah. Yang tidak boleh kalau sudah takbir, tidak boleh ada lagi bahasa lain. Ada pernah ulama di Jawa Timur mengaku ulama boleh sholat pakai bahasa masing-masing, deh kacaunya itu. Coba kalau kita di sini sholat takbir, baru takbir saja bahasa masing-masing. Allahu Akbar, orang Arab. Datang orang Sidrap, takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu Ta'ala malopo. Datang saudara kita mu'allaf dari Toraja, dia takbir pakai bahasa Toraja. Pungallah Ta'ala tunggu gajah. Ternyata ada polisi dari Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Ada juga dari Banjar, dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Terakhir orang anak gaul dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa gaul. Allah gede banget gitu loh. Itu makanya penting itu persatuan, Pak. Baru dalam sholat kalau kita tidak bersatu, kacau, Pak. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, Ramadan sholat sunat taubat. Waktunya paling bagus selesai maghrib, tunggu isya, sholat taubat. Ada polisi bilang, Ustadz, kita mau taraweh, mau sholat taubat Ustadz, tapi kita pengamanan masjid. Bapak juga dapat pahalanya, pahala pengamanan. Yang penting tetap sholat di rumah, sholat. Bagaimana caranya sholat taubat? Sama sholat sunnah yang lain. Kapan taubatnya? Sujud terakhir. Sujud terakhir. Boleh diucapkan, ada ulama mengatakan tidak boleh, ada juga mengucapkan. Kalau sudah terjadi hal seperti itu, lebih baik tidak usah ucapkan, dalam hati saja. Anggaplah ini dalam hati, Pak, anggaplah. Karena kalau saya jelaskan ke dalam hati pasti tidak mengerti gitu. anggap dalam hati, anggap. Begini dalam hatinya, anggap dalam hati. Ya Allah, ampuni saya. Tadi di kantor saya hilap, ya Allah. Ku pegang tangannya sekretarisku. Nah pegang nggak juga, akhirnya aku pegang-pegang Tuhan. Ya Allah, maafkan saya Allah, cakap lupa kapuan, maafkan saya. Lebih penting dari itu ya Allah, berikan saya kemampuan untuk tidak mengulangnya. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jangan kau palingkan hati hamba, jangan kau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dalam diri hamba. Karena tanpa hidayah, Pak, biasanya kita tobat ulang. Ada suatu ketika datang pemuda kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya banyak dosa." Nabi lalu bersabda, "Kau bertobat, tapi besok ku ulang lagi." Nabi bilang, "Tobat kau lagi." "Ku ulang lagi, tobat kau lagi." Ini anak muda bilang, "Berarti banyak itu dosaku ya Rasul." Lalu Nabi menjelaskan, "Dosamu banyak, tapi ampunan Allah jauh lebih banyak." Masya Allah. Bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Atas nama pribadi menyampaikan selamat datang kepada Bapak Kapolres Tabes, Pak Irwan Anwar. Kita bekerja sama, Pak. Nabi menjelaskan, apabila kalian melihat kebatilan, kemungkaran, maka cegahlah. Dengan cara apa? Satu, dengan tanganmu. Tangan ini simbol kekuasaan. Polisi punya tugas. Tidak bisa saya pergi tangkap narkoba, nanti saya nambah orang. Tidak bisa dengan tangan, maka kata Nabi, pabilizani, dengan mulutmu. Saya punya urusan. Pak Polres Tabes dengan tangan, saya dengan lisan. Masyarakat dengan cara apa? Kata Nabi, tidak ada kekuasaanmu, tidak bisa kau juga ceramah, bukan kau ulama. Maka Nabi katakan, tegurlah dengan iman, tegurlah dalam hati, tapi ketahuilah menegur dalam hati adalah selama-selama iman. Paling tidak kita tidak berpartisipasi dalam kejahatan itu. Insyaallah ketika komponen ini bersatu padu, maka negara kita akan aman, damai dan sejahtera. Insyaallah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya dan tolong dijawab dengan jujur. Sebelum saya akhiri, kira-kira ada semua HP tak, Pak? Ada semua HP tak? Ada. Itu HP kalau dipakai terus kenapa? Lobet. Kalau lobet ki diapai? Cas. Kalau tidak dicaski ngapai? Mati. Kalau mati masih bisa dipakai nelpon. Nah ada pulsa tak? HP baru. Nama kulle, Pak. Mana HP baru punya pulsana, tapi lobet punya HP habis HP nah. Tidak bisa dipakai kalau tidak ada baterainya. Kalau HP lobet cas 1 jam full,
HP baru, bagus dia punya HP. Cas 2 jam masih lobet, cas sampai pagi masih lobet. Pandrak mi HP nah. Alhamdulillah 1 jam 5 menit ki ku cas. Baru ki selesai ku cas Pak. 1 jam lebih. Kalau selesai ki dengar dakwah ini, lalu kita menghilangkan rasa sombong, hilang kita punya keserakahan, kita mengabdi dengan sepenuh hati, kita mengabdi sebagai abdi negara, kita jaga persatuan, tidak meremehkan orang lain. Alhamdulillah, berarti HP tak bagus, iman tak baik. Inilah yang Allah hadiahkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum. Baik imannya. Tapi sebaliknya, selesai dengar dakwah tetap disombong, tetap takabur, menghalalkan segala cara. Bahkan Nabi bilang sama Pak Bur, Pak Bur, jambi lagi panggil itu Ustaz Dasat. Kenapa? Tidak kusuka ceramahnya, ampak nak bahas saya terus nak kena. Ini kalau ini Allah singgung dalam Al-Quran orang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah, kau ceramai atau tidak, kau nasihati atau tidak, la yu'minun, sama saja mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat berikutnya Allah jelaskan, bahkan mereka lebih hina dari binatang. Mamaku di kampung sampai sekarang ini jual beli kambing. Kalau ada kambing beliau nakal, suka naganggu temannya, panggil penjaganya, tiwi pasak balui aji dek gagak tu beli palisui gerei andre si bawah kambing nakal, jual, tidak ada yang beli, potong, makan sama-sama. Tapi kalau ada aparat nakal, menghalalkan segala cara, justru dia yang perlu diamankan, apa mau dia apa Pak? Potong, siapa mau makan? Jual, siapa mau beli, bikin susah. Maka itulah Allah sindir, mereka lebih hina dari binatang. Salah satu tujuan tablik akbar ini agar kita tidak menjadi lebih hina dari binatang. Agar itu terjadi, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan kepada seluruh anggota polisi Republik Indonesia untuk mengamankan Republik Indonesia dan menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.